Pas lagi duduk, saya, Enceng sama Fajar tuh gini-gini, ini ada peti gitu ya. Ih, keren banget ya nih anak art bikinnya kayak beneran gitu. Kita duduk. Pas duduk ngopi lagi, kan udah malam tuh jam 2 gitu. Udah sampai kita lihat lagi, ini asli banget ya gitu. Kelihatannya kuburannya kayak asli. Penasaran. Keren ya, kalian bikinnya serius. Enggak Bang, itu kuburan beneran. Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa Sobat Antara semua di Antara News. Yang pastinya kalau Sobat Antara menyaksikan ini melalui Instagram, jangan panik karena ini memang kita live di Instagram antaranews.com. Dan buat Sobat Antara penasaran gak sih, kenapa tiba-tiba live? Apa yang akan dibahas? Ini sebenarnya Ovi mau ngajakin Sobat Antara untuk flashback dulu ke tahun 2000-an. Mungkin ingat tentang sinetron Jadi Pocong. Nah, di tahun ini, di tahun 2022, ternyata Jadi Pocong yang dulu hits dan legend banget sebagai sinetron akan menjadi film. Waduh, siap membawa horornya seperti apa? Langsung saja, jangan Ovi yang cerita karena sudah ada cast dari film Mumun. Penontonnya ada di studio, mungkin tepuk tangan ya biar rame. Nah, jadi tentu saja sudah ada Acha Septriasa dan juga Volan. Kalau Volan Baki. Iya, buatnya lapar ya ngajakin breakfast nanti. Oke, ada Volan sama Acha di sini. Thank you banget udah datang di Antara. Terima kasih for having us. Dan yang pastinya akan ada sesuatu yang baru nih, mencekam katanya di tanggal 1 September ya. Iya. Film Mumun, mungkin ke Volan dulu nih. Iya. Film Mumun, legend di tahun 2000. Iya. Gimana ketika dapat tawaran, Volan ikut yuk jadi cast di film Mumun. Dan memerankan sosok yang boleh dibocorin dikit sama Sobat Antara. Betul sekali. Jadi pertama kali ditawarin langsung terima. Tanpa mikir panjang. Ya, karena pas tawarin Mumun tuh kayak wah ini legend ya. Karena kan dalam film itu kan yang dilihat ada legendnya, ada historikalnya, terus ada sesuatu hal yang unik. Orang pengen nonton tuh pasti ada yang unik kan. Tapi kalau ini sesuatu hal yang beda gitu. Pernah difilmkan tapi dalam sinetron, dan sekarang ini dibikin layar lebar. Oke, gitu. dan challenge-nya pasti beda sebenarnya ya. Beda banget. Dari harus membangkitkan cast-cast yang dulu ada, nih dengan versi modern. Volan sendiri sebagai? Saya di sini sebagai Jeffrey. Jeffrey ini kalau yang tahun 2000-an udah tahu banget. Jeffrey ini kan karakter yang betul, ngeselin, tengil, belagu gitu. Tapi ada satu hal yang unik gitu. Dia percaya dengan tahayul. Gitu. Ada masih urban legendnya, dia percaya banget walaupun dikenal sama kalangan kampungnya udah gandal lah ya. Padahal preman gitu, tapi tetap gitu. Betul. Nah, selain Volan nih ada Acha di sini yang memerankan 3 karakter. Waduh, Achanya 1 tapi karakternya 3. Acha, gimana Acha? Sebagai siapa aja ini? Jadi di sini berperan 3 karakter itu sebagai Mumun, Mumun ketika masih hidup, dan juga kembarannya Mimin namanya, dan ada satu karakter yang menghantui sepanjang film ini yaitu Mumun ketika sudah menjadi pocong Mumun. Gitu. Jadi memang karakter terbagi 3, Achanya cuma 1 dibagi 3 gitu ya, dibelah 3. Jadi emang pengalaman yang menarik sekali. Itu juga jadi salah satu kenapa aku pengen berperan di dalam film ini, karena memang selain ceritanya yang sebelum kita dikirim skripnya itu sudah terlihat bagaimana antusias masyarakatnya bahwa akan ada film dari sinetron yang setelah 20 tahun nggak pernah dibikin remake-nya, tapi ternyata sekarang diangkat ke layar lebar, dan waktu itu komennya sampai 30 ribuan teman-teman yang antusias. Dan waktu itu aku sudah mendengar akan difilmkan gitu ya, tapi cuma ngeliat di Instagram, tapi nggak nyangka kalau aku jadi pocongnya gitu loh. Jadi gue udah ngeliat iklan itu dulu,
jadi apa memangnya sebelumnya? Cuman sebagai maksudnya cuma karakter hidupnya Mumun aja. bakal dijadiin film, jadi pocong. Tapi gue kan nggak kebayang kalau gue di calling gitu loh, ya kan? Jadi waktu itu cuman udah ngeliat gitu, lagi di Jakarta kebetulan waktu itu spend time di Jakarta sampai 6 bulan. Dan itu tawaran itu datang bulan Februari. Jadi aku ngeliat iklannya itu bulan Januari awal gitu lah. Terus sebagai pocong. iya, terus akhirnya di calling. Waktu itu dikirimin skrip yang panjang banget karena kayak nunjukin silsilah keluarganya Mumun awalnya gimana. Terus gue tiga lembar dikirimin. Itu sinopsis yang paling kita panjang. Semua kaget ya, bahkan Falan yang terlibat juga baru tahu. Ada itu basicnya terus. Iya, terus akhirnya pada saat itu udah jelas-jelas kayak ini cerita tentang apa ya? Terus ini yang komen 30.000 orang itu ya yang pokoknya lagi happening banget gitu di Instagram. Terus akhirnya dibilang kalau itu adalah intellectual property-nya Bang Mandra, Bang Mandra yang megang IP-nya. Terus dia ternyata yang menulis ceritanya terinspirasi dari kisah yang ada di daerahnya Keranggan di Cibubur. Jadi ya berakting dengan Bang Mandra gitu kan. Biasanya yang bacain skrip tuh kalau di rumah tuh abang-abang gue duluan gitu. Jadi aku 6 bersaudara, ada kakak-kakak laki-laki aku yang suka bacain skrip duluan gitu. Terus akhirnya mereka bilang, ini seru nih, gini Bang Mandra, bla bla bla. Terus jadinya 2 karakter lo jadi kembar, gitu ya. Terus ya udah akhirnya baru di situ akunya juga excited, setuju untuk bermain di film itu. Terus tambah excited lagi karena ada teman-teman lama juga yang bermain di film ini kayak Bedu, Dimas Aditya. Belum kenal nih sama dia nih. Kasih yang ngeselinnya belum. Tengil-tengilnya belum kelihatan nih, baru pas reading nih yang suka mojok sendirian kayak ansos gitu awalnya. Mendalami peran mungkin ya, mendalami peran kan biar ngeselin. Terus ya udah akhirnya ya langsung reading pas lagi oke semuanya, terus langsung reading buat film ini gitu. Nah, ketika proses ditawarin udah tahu silsilah juga, waktu itu Aca udah dinotis bakal jadi pocong nih Aca di sini. Gak nyangka kalau misalnya kirain pocongnya itu saya nggak harus berperan jadi pocongnya gitu. Kayaknya ada yang nakutin aja. Maksudnya kalaupun saya udah jadi pocong paling mukanya hancur terus bukan gue yang mainin gitu loh. Tapi ternyata berbeda. Ternyata pas udah sign segala macam Mas Rizal bilang ini kamu ya nanti yang di make upin pocong. Juga karena ternyata udah tanda tangan dia. Terus akhirnya gitu ya Mas. Ya udah gitu. Tidak bisa mau nggak mau ya. Ternyata jebakannya di sana. Pada saat udah ada tes make up yang langsung sampai waktu itu aku tuh kayak nggak berani untuk ngeliat muka aku pas di make up. Jadi tolong dong jangan ada mirror dong, jangan ada kaca di depan gue kalau pas lagi di make upin pocong. Terus kalau misalnya nanti ada adegan serem di lokasi, tolong gue nggak mau mendalami banget si pocong itu sampai akhirnya membawa perasaan gue menjadi hantu gitu. Karena kan juga belum pernah ngerasain ya jadi hantu. Takutnya malah kita yang kebawa jadi hantunya gitu kan. Karena aku agak lumayan sensitif nih. Terus aku bilang sama Mas Rizal, tolong puterin lagu setiap lagu yang horor atau serem sehingga tanpa gue harus mendalami karakter jadi pocong pun itu penampakan gue udah wujudnya udah serem gitu. Jadi akhirnya untuk menginisiasikan supaya aku tetap napak nih dan benar-benar jiwa dan raga aku menyadari sadar bahwa aku tuh sedang syuting jadi nggak kebawa, itu aku menggunakan banyak lagu horor gitu pada saat syuting. Triknya di sana ya, karena memang membangkitkan lagi Mumun ini atau pocong Mumun kan butuh effort. Orang-orang mungkin tahun 2000 yang kayak Ovi bilang tadi, taunya ini pocong paling serem waktu itu, iya kan? Dan sekarang itu Aca perankan sendiri. Nah, tapi kalau kita flashback juga tahun 2000, Aca sempat nonton juga, menikmati itu juga. Nonton, jadi gue sih masih kelas 5 SD, lo udah kuliah gitu. Gimana nih Bang Polan? Enggak, saya masih SMA kok. Masih SMA. Tapi berarti sama-sama nonton waktu itu? Iya, nonton. Kelas 5 SD, inget banget pulang sekolah. Ya sekitar abis makan siang nonton film itu. Iya, jadi emang menemani masa kecil. Kalau Bang Polan waktu itu? Ya bener, siang aja tuh kita tuh bener-bener ketakutan. Maksudnya dalam keadaan siang aja, berarti kan saat itu kan emang horor tuh lagi serem-seremnya gitu. Nah ternyata penasaran itulah yang kita tuh pingin nonton sekarang. Bahkan teman-teman saya aja tuh ini ada uniknya nih. Apa itu? Setiap saya ada premier, saya coba untuk nawarin teman-teman untuk datang. Itu banyak yang alasannya, oh gue lagi sibuk, gue lagi. Ini salah satu film
beneran ini salah satu film yang semua teman-teman saya bahkan bukan artis pun dan artis pun pada minta Mumun. Itu kayak salah satu apresiasi saya juga, berterima kasih lah, berarti kan ini salah satu dampak yang orang tuh penasaran seserem apa sih. Gila loh, gue tuh dulu pulang sekolah pingin nonton tuh nontonnya dari dapur. Saking nggak mau lihat. Benar, padahal itu fighter teman saya. Itu dia fighter yang tukang berantem di ring ya maksudnya. Tapi dia tuh takut dengan kayak gitu dan akhirnya ini penasaran gitu. Dampaknya segitu besar. Dan ya itu dia tadi, ternyata semua memang ditemani oleh sinetron Jadi Pocong ya. Ketika ada filmnya semuanya jadi excited. Bahkan kayak kata Aca tadi 30.000 komen orang di trailer pun itu rame banget yang bahas, wah ini serius nih, penasaran. Banyak yang berekspektasi juga dengan bagaimana seramnya Pocong Mumun yang edisi sekarang ya. Ini waktu kita lagi reading kan, kan gue kan klimis banget kan, klimis. Dan nuansa horornya nih. Klimis, nggak benar, klimis banget. Terus tiba-tiba diposting lah di officialnya di company. Ini jadi Aca, jadi Mumun, terus jadi Junet, terus jadi Jepri. Itu jujur sih yang paling banyak yang negatif itu adalah si Jeprinya. Jadi kayak di komennya gitu. Iya, dia bilang, ini terlalu baik orangnya gitu. Mukanya terlalu nggak pantas gitu. Terus akhirnya ngomong lah sama Mas Rizal, tenang aja, lihat aja. Udah gitu udah munculin kumis ya kan. Kumis apa semua gitu, dan akhirnya itu menjadi salah satu challenge juga sih. Pedalaman situ warga-warganya juga tinggalnya memang sekitarnya tuh sawah gitu. Jadi benar-benar pedalaman sekali gitu. Terus ketika berakting bersama Bang Mandra itu emang ada kejadian yang lumayan unik karena sutradara dan Bang Mandra melihat di VT itu memang ketika aku berdiri nakutin Bang Mandra itu bukan aku mukanya.